Penyu mungil ini baru saja menetas dan dia terpana melihat bara api itu. Karena penasaran dia pun menjilat bara itu, membuat lidahnya kepanasan guys. Di sana dia juga menemukan keripik pedas, lalu dia mencobanya dan ternyata pedas banget. Pada akhirnya dia menemukan teman. Kepiting itu menghampiri dia dan menyapanya guys. Tapi kasihan banget dia malah diculik oleh burung guys. Dan tiba-tiba anak penyu itu juga didatangi burung bangau. Dia pun dicaplok bangau itu, dia dilempar lalu dimakan guys. Tapi ternyata di dalam perut penyu itu masih hidup. Lalu dia pun berontak membuat burung itu tersedak. Dan pada akhirnya penyu itu bisa keluar dari perut si bangau. Lalu di sana dia melihat ada seekor penyu dewasa terdampar karena terlilit sampah plastik. Dia membantu melepaskan plastik itu dan dia pun nangis guys karena ternyata itu adalah ibunya. Anak penyu itu pun menarik ibunya ke pinggir dan akhirnya dia berenang ke laut seorang diri guys. Si burung beo ini ninggalin 4 telurnya di atap rumah. Dia pun nyium telurnya dan pamitan buat pergi. Setelah burung itu pergi, malamnya itu hujan badai guys, membuat telur-telur itu tergoncang dan pada kelempar. Ada satu telur jatuh ke bawah, tapi untunglah si parabola ini langsung menangkapnya guys. Dan ternyata telur itu jadi retak. Si parabola itu akhirnya menyelimuti telur itu pakai dahan-dahan kering guys. Waktu pun berganti. Parabola itu benar-benar menjaga si telur dari cuaca dingin, hujan, badai, bahkan dia sampai kena petir sendiri. Dan akhirnya musim semi pun datang. Tibalah telur-telur itu untuk menetas guys. 2 telur pertama itu menetas, lalu telur ketiga juga menetas guys. Dan sekarang tinggal menunggu telur yang keempat ini. Ternyata guys, telur itu kosong, nggak ada isinya, membuat parabola sedih banget guys. Ternyata dia di-prank guys, burung kecil itu ngumpet di dedaunan. Dan akhirnya si parabola pun senang banget karena telur yang dia jaga bisa menetas juga guys. Si ulat ini jatuh ke hutan dan membentur ranting pohon. Tapi untunglah dia masih hidup. Si ulat itu pun membuka matanya dan dia pun baru sadar guys kalau dia lagi di mulut burung. Tapi ulat itu lepas, burung bangau itu pun mencoba menangkapnya lagi. Tapi dia langsung dihalangi oleh gerombolan kupu-kupu guys. Dan akhirnya ulat itu pun jatuh ke laut. Di dalam laut dia pun terbayang masa lalunya guys. Yang ternyata guys, dia itu sebenarnya adalah telur ikan yang terhempas ombak lalu nempel di daun bareng sama telur ulat guys. Pas dia udah netas, dia jadi heran banget kenapa saudaranya bisa jadi kupu-kupu, sedangkan dia nggak bisa jadi kupu-kupu sendiri guys. Lalu ketika dia udah sadar, tiba-tiba kaki ulatnya itu menghilang dan berubah jadi sirip ikan guys. Dan akhirnya dia berubah jadi ikan dan bisa berenang guys. Dia jadi senang banget karena akhirnya bisa menemukan jati dirinya yang asli. Wah, jangan lupa like ya guys. Si ulat kecil ini memanjat pohon untuk mencari tempat agar dia bisa menjadi kepompong lalu berubah menjadi kupu-kupu guys. Tapi tiba-tiba hujan datang. Ulat itu jadi kesusahan buat manjat karena licin banget. Bahkan dia hampir terjatuh guys. Tapi dengan sekuat tenaganya akhirnya dia bisa sampai ke atas. Dan di pagi harinya si ulat takjub banget melihat pemandangan yang begitu indah. Kupu-kupu cantik berterbangan di mana-mana. Dia pun punya ide agar bisa terbang juga dengan membuat pesawat dari daun guys. Setelah pesawatnya selesai, si ulat langsung bersiap untuk mendorong pesawat itu. Pesawatnya pun terbang, dia pun langsung lompat menaikinya. Dia pun mencoba mengendalikan pesawat itu guys, tapi naas banget, pesawatnya malah kebalik. Dia pun jatuh ke hutan sampai membentur ranting pohon guys. Wah, kira-kira dia bakal selamat gak guys? Lanjut part 2 ya. Si Big Bunny sedang membuat jebakan untuk menangkap 3 tupai nakal guys. Setelah jebakan selesai dibuat, Big Bunny pun langsung bersiap menghadang mereka. 3 tupai itu keluar dari balik batu. Mereka pun mulai berjalan menuju daerahnya Big Bunny guys. Dan ternyata si Big Bunny sedang bersembunyi di atas pohon tuh guys. Dia pun bersiap memanah tali perangkapnya dan perangkap itu pun putus guys. Si bos tupai pun curiga dan dia berhenti di sana. Jebakan itu jatuh ke arah mereka, tapi si bos tupai langsung lari ke depan. Yang kasihan si tupai cungkring ini guys, dia malah berhenti di situ. Akhirnya dia ketiban merangkap deh. Giliran si tupai gendut ini guys, dia hoki banget gak ketiban batu itu. Bahkan dia juga selamat dari perangkap kayu itu guys. Memang hoki banget dia. Tapi kali ini dia nggak bisa lolos lagi karena si Big Bunny menghadang dia di depan. Dia pun disuruh masuk ke perangkap dan dia pun terlempar ke atas guys. Nah, lalu bagaimana nasib bos tupai ini guys? Lanjut part 2